Saya ada di San Jose, California, tepatnya di Silicon Valley, Amerika Serikat. Dan kita mau lihat jajaran Samsung Galaxy S24 series. Yuk! Ya, tanggal 12 Januari ini Samsung luncurkan Samsung Galaxy S24 series yang terdiri dari Samsung Galaxy S24 Ultra, S24 Plus, dan S24 yang kecil. Peningkatan yang paling signifikan adalah di sisi Artificial Intelligence atau AI. Ya. Ketiga smartphone ini tidak hanya menggunakan chip yang memiliki prosesor khusus untuk memproses AI, tapi ketiganya juga memiliki kemampuan memproses AI secara offline. Dan softwarenya juga lengkap di situ. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan spesifikasi, kita simak dulu aja kemampuan AI yang ditanamkan ke dalam Samsung Galaxy S24 series ini seperti apa. Oke, ini adalah rekaman audio. Kemudian kita bisa klik transcribe di sini. Kita bisa pilih mau transcribe dalam bahasa apa sesuai dengan audionya. Ini kebetulan bahasa Inggris, jadi kita transcribe audionya pakai bahasa Inggris. Tunggu dulu sebentar. Nah, langsung jadi. Bahkan dia bisa mengenali kalau speakernya ada lebih dari satu, seperti ini, ya. Kemudian kita bisa ambil summary-nya dari percakapan ini. Kalau misalnya bingung, singkatnya gimana? Ini singkatnya. Sederhana sekali ya. Udah langsung dapat singkatannya seperti apa. Kemudian kita bahkan bisa menerjemahkannya. Coba kita terjemahkan, misalnya kita mau pilih ini ke Perancis, misalnya mau ke Chinese, translate. Nah, bisa tuh langsung jadi Chinese, ya. Bahkan transkripnya juga langsung ada terjemahannya dalam bahasa Mandarin di sini. Oke, umpamakan kita chat dengan orang yang pakai bahasa Korea. Ya, sekarang tinggal angkat di sini, lalu kita pilih. Misalnya kita mau translate dulu dong, kan nggak ngerti ya. Mau pakai bahasa Inggris deh, tuh. Bisa tuh langsung berubah jadi bahasa Inggris semua. Misalnya kita pakai bahasa Inggris dulu ya sekarang ya. Kemudian kita mau menjawab, tapi bahasa kita mungkin masih berantakan gitu. Terus kita mau ngajak nih, dia kan ngajak makan pasta. Misalnya kita tulis begini, how you doing? Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kita ngetiknya itu pakai bahasa yang santai, tapi di writing style-nya kita bisa pilih mau profesional, mau yang casual gitu, atau mau yang gaya sosial gitu, ya, atau mau ya tetap begini tapi pakai emoji. Tinggal dipilih aja. Misalnya, oh ternyata yang baku itu seperti ini, profesional gitu kan. Bisa. Nah, udah deh, tinggal dikirim. Oke, kita bahkan bisa misalnya nih lawan bahasa kita pakai bahasa Korea biar lebih gampang gitu ya. Kita pakai bahasa Inggris aja. How to get to the nearest Korean barbecue misalnya begitu. Nah, udah deh langsung beres. Luar biasa kan? Oke, ini juga menarik. Misalnya kita mau lihat ini sebetulnya kaktus jenis apa sih? Ya, udah gampang tahan aja di sini terus putar. Nih, tuh. Langsung dicariin. Namanya apa tuh? Langsung dapat Google-nya. Jadi search sekarang nggak usah pakai diketik, ya. Nggak usah masuk dulu ke aplikasi khusus, buka di foto, ditekan pencet di bawah aja, beres. Kita bahkan bisa melakukan seperti ini. Misalnya kita lihat foto, ya udah lingkarin aja, set dicariin sama dia. Oke, ini apa namanya? Tuh, langsung dapat namanya, beres kan? Searching jadi lebih nyaman sekarang. Oke, ini Samsung Note dan kita bisa lihat seperti ini. Aduh, pusing banget. Coba kita lihat. Kita bisa mau apa? Mau auto format, kita bikin format aja jadi lebih header and bullet misalnya. Jadi lebih rapih aja, lebih gampang. Tunggu sebentar. Nah, tuh langsung formatnya bullet point seperti ini. Atau kita mau ganti yang lain, tinggal geser aja. Formatnya mau seperti apa? Udah dibikinin semua. Tuh, rapi ya. Udah ada semua format-format yang kita mau di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan summarize di sini. Tuh, sederhana kan? Bisa, ya. Atau kita mau pakai yang lain misalnya.
Ini udah kayak begini kan, terus kita format, auto format, bisa lagi kita auto format di sini, terus bisa macam-macam lagi nih, tuh. Kemudian kita juga bisa translate dan kita bisa pilih mau bahasa apa jadinya, mau bahasa apa nih misalnya ya, Jerman misalnya kita translate, tuh bisa langsung pakai bahasa Jerman. 이번 행사에 와주셔서 정말 감사해요. 많은 걸 보고 많은 걸 즐기고 가셨으면 좋겠습니다. Ya, proses bahasa ini dilakukan dengan AI secara offline, jadi sangat berguna kan ya. Mau nggak ada internetnya juga jalan nih. Sayangnya untuk bahasa Indonesia belum tersedia di awal peluncuran, tapi tenang, karena Samsung menjanjikan menghadirkan bahasa Indonesia dalam update mendatang. Halo. 안녕하세요. 이 통화는 실시간으로 번역되며 화면에 텍스트로 표시됩니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? Yes, hello? How may I help you? I want to make a reservation. 예약하고 싶어요. 네, 날짜와 사람 수를 알려주세요. Yes, please let me know the date and number of people. January 18th for 9 person. 1월 18일 9인분입니다. 네, 예약하실 수 있습니다. 이름을 알려주세요. Yes, you can make a reservation. Please tell me your name. John. 혹시 좋아하는 좌석이 있나요? Do you have a favorite seat? Near the window. 창문 근처에 있어요. 네, 그러면 창문가 자리로 9명 예약 완료되었습니다. 그날 뵙겠습니다. Yes, then the window is a seat and the reservation for 9 people is completed. I'll see you that day. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Kemudian ada juga kemampuan AI yang terkait dengan imaging. Mari kita lihat dari galeri dulu. Sebenarnya kita udah bisa memperoleh fitur rekomendasi dengan menekan tombol di yang ini, yang di bawah ini ya. Tapi untuk di S24 series pengerjaannya itu nanti akan didukung dengan AI juga. Kita bisa melakukan editing yang ekstrim nih. Contohnya foto yang miring ini. Kita bisa meluruskannya sampai sesuai dengan garis horizon, lalu bagian yang kosong akan diisi oleh generative AI untuk melengkapi foto. Nah, bagaimana? Lumayan banget kan hasilnya ya? Oke, sekarang lihat tripod di depan saya ini. Baju hitam, tripod hitam. Mari kita seleksi tripodnya asal-asalan aja. Ternyata cukup presisi ya deteksinya ya. Setelah tripodnya dihapus, AI akan mengisi bagian yang bolong itu. Oke, gimana hasilnya? Lumayan ya. Memang ada tersisa sedikit, tapi itu bisa dibereskan lagi lah nanti. Itu black on black loh. Nah, kita juga bisa menggeser objek dalam hasil foto seperti memindahkan skateboarder ini. Ruang kosong lagi-lagi diisi oleh AI. Jadi, komposisi bisa diatur setelah foto dibuat. Nah, sekarang untuk video yang menarik adalah slow motion. Kita bisa membuat video slow motion dari video yang udah ada. Video ini hanya 30 fps, tapi dengan AI S24 series bisa mengisikan kekosongan frame yang terjadi akibat proses melambatkan video. Hasilnya cukup rapih nih ya, nggak jadi patah-patah. Oke, ini awalnya saja. Perbaikan dan peningkatan fitur yang dijanjikan akan datang ke S24 series dan penerusnya juga nih harusnya nih ya. Jadi nggak heran kan ya kalau Samsung menggunakan istilah Galaxy AI. Ya, karena AI-nya nggak cuma hardware doang, tapi software-nya udah built-in, buka box-nya langsung dapet. Sekarang mari kita lanjutkan, kita mulai dari spesifikasinya Samsung Galaxy S24 Ultra. Sebelum kebanyakan berasumsi, kita pastikan aja dulu, S24 Ultra untuk Indonesia itu pakai SoC Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy. Ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari desain ya. Ada perbedaan di sana sini kalau dilihat dari si desainnya, tapi secara keseluruhan siluetnya mirip banget dengan Samsung Galaxy S22 Ultra dan S23 Ultra. Siluetnya. Pembedanya terlihat banget nih sekarang nih ya. Layarnya sekarang 100% rata. Nggak melengkung lagi. Akhirnya.
Ini cocok banget untuk para pengguna S Pen. Dan jelas mempermudah kita yang suka pakai tempered glass karena tempered glassnya rata. Pasti banyak tersedia nih. Untuk dimensinya dia sedikit memendek 1,1 mm, melebar 0,9 mm, dan menipis 0,3 mm. Secara keseluruhan volumenya berkurang sekitar 3,3 mm kubik. Bobotnya itu berkurang tipis banget ya. 2 gram aja. Sekarang jadi 232 gram. Nah, untuk bodinya ini terbuat dari titanium, jadi seharusnya ini membuat S24 Ultra lebih tahan terhadap kemungkinan penyok saat terjatuh atau terbentur. Tentunya dia udah terlindung dari debu dan air dengan IP rating IP68. Kecebur pun aman lah seperti biasa. Untuk layar, ukuran tetap sama ya, 6,8 inci, resolusi QHD+. Dynamic AMOLED 2X, refresh rate 1-120Hz, dilengkapi dengan Vision Booster. Nah, kecerahannya nih naik dari 1750 nits jadi 2600 nits. Bisa lihat nggak nih perbedaan kanan kiri nih antara S24 Ultra dan S23 Ultra? Lebih terang kan yang S24 Ultra ya? Nah, S24 Ultra dilapis dengan Corning Gorilla Armor. Ini membuatnya 4 kali lebih tahan terhadap goresan dan refleksi di layar itu berkurang hingga 75%. Oke, kita balik ke spek internal. Udah tahu ya tadi pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Pendinginnya SoC ini pakai vapor chamber yang sekarang udah jadi jauh lebih besar. Itu luasnya meningkat 1,9 kali dibanding S23 Ultra. Jadi pendinginannya harusnya jauh lebih bagus. Untuk RAM, semua S24 Ultra pakai 12 GB LPDDR5X ya. Untuk storage pilihannya ada 3, 256, 512, dan 1 TB pakai UFS 4.0 tentunya. Baterai ada di 5000 mAh. Tentunya dalam paket penjualan tetap nggak ada chargernya. Tapi dengan charger 45 watt, kecepatan pengisiannya adalah dalam 30 menit itu bisa mencapai 65%. Oke, sekarang kita masuk kameranya. Untuk ultrawide masih menggunakan 12 megapiksel autofocus seperti biasa ya. Kamera utama pakai 200 megapiksel f1.7 dan dijanjikan OIS-nya meningkat kemampuannya. Daya tangkap terhadap cahayanya juga dijanjikan meningkat. Lalu tele-nya, tele 3 kalinya pakai 10 megapiksel OIS f2.4. Nah, tele terpanjangnya secara fisik optikal itu adalah tele 5 kali sekarang. Bukaannya lebih lebar di f3.4 dan tentunya pakai OIS. Sensornya jauh banget naiknya ya ke 50 megapiksel. Lebih besar dari yang buah-buahan loh. Ini sepertinya membuat Samsung menjanjikan bahwa tele 5 kali ini bisa menghasilkan kualitas gambar yang sama di setting 10 kali kalau dibandingkan dengan tele 10 kali yang ada di S23 Ultra. Udah, nggak usah didebatin. Nanti saat review kita lihat aja bagaimana hasil foto dan videonya kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Yang jelas, di sini ada penggunaan AI juga nih untuk mengoptimalkan hasil foto di atas 5 kali. Nah, untuk S24 Ultra, hal unik yang jarang ada di HP lain terkait kameranya nih ya. Kamera tele 5 kalinya ini bisa ngerekam video 8K 30 fps. Iya, jadi nggak cuma kamera utamanya doang. Lalu kalau kita pakai fitur Pro Video, ternyata kamera utama dan kamera ultra wide-nya itu udah bisa merekam video 4K 120 fps. Nah sekarang kita tuh udah bisa pindah-pindah ke semua kameranya dalam resolusi 4K 60 fps. Ya kita bisa pindah-pindah aja sambil merekam tanpa terkecuali. Oh ya, untuk kamera selfie ini menggunakan kamera 12 megapiksel autofocus yang seharusnya sama sih dengan pendahulunya. Untuk warna yang tersedia adalah titanium black, titanium grey, titanium yellow, titanium violet, dan ada juga warna khusus untuk penjualan online doang ya di Samsung.com. Ada titanium blue, orange, dan green. Oke, sekarang kita beralih ke S24 dan S24 Plus. Nah, yang dua ini pakai SoC Samsung Exynos 2400. Tapi semua fungsi AI-nya dijanjikan sama dengan S24 Ultra. Siluetnya masih mirip dengan S23 dan S23 Plus. Layarnya rata dan sisi-sisinya pun flat. Nyaris nggak terlihat perbedaan keduanya kecuali sisi ukuran. Untuk dimensinya kita bisa lihat di tabel ini aja ya. Pada dasarnya, ukuran S24 dan S24 Plus itu nyaris nggak ada beda sama pendahulunya. Bobotnya juga persis sama. Bahan bodinya juga masih sama, aluminium armor ya. Tentunya dia juga terlindung dari debu dan air dengan IP rating IP68 ya. Kejebur juga aman kok yang satu ini. Layarnya tentu beda ukuran. S24 itu 6,2 inci FHD+. Ini meningkat 0,1 inci dibandingkan pendahulunya. S24 Plus jadi 6,7 inci. Ini juga meningkat 0,1 inci dibanding pendahulunya. Tapi bodi tetap sama tadi ukurannya ya. Nah, keduanya pakai Dynamic AMOLED 2X. Refresh rate meningkat nih. Sekarang bisa 1-120Hz. Dilengkapi dengan Vision Booster dan kecerahan juga meningkat dari 1750 nits menjadi 2600 nits. Jadi 3 smartphone ini layarnya mirip banget.
Nah, kita kembali ke spek internal. Kedua smartphone ini pakai Exynos 2400 yang menurut kami jadi pilihan yang menarik nih. Mengingat Exynos 2200 di S23 FE itu performanya udah keren. Nah, sekarang di sini terlihat bahwa pendingin SoC ini pakai vapor chamber yang sekarang udah jauh lebih besar dibandingkan pendahulunya. Luasnya meningkat nih. Jadi pendinginannya harusnya jauh lebih baik juga. Yang menarik banget di sini adalah bahkan vapor chamber S24 yang bodinya paling mungil itu ukurannya lebih besar dibandingkan vapor chambernya S23 Ultra. Mantep. Untuk RAM S24 Plus menggunakan 12GB sementara S24 menggunakan 8GB. Nah, ini pembeda nih ya. Biasanya S24 sama S24 Plus itu sama. Sekarang S24 Plus-nya lebih besar. Untuk storage S24 dan S24 Plus tuh pilihannya cuma dua, 256 dan 512. Baterai S24 itu naik dari 3.900 ke 4.000 mAh. Lalu S24 Plus naik dari 4.700 ke 4.900 mAh. Nah, tujuan dalam paket penjualan tetap tidak tersedia charger dan di sini S24 bisa menggunakan charger sampai 25 watt sementara S24 Plus itu bisa memanfaatkan charger sampai 45 watt sama seperti pendahulunya juga ya. Untuk kameranya kedua smartphone ini sama, ultrawide kameranya 12 megapiksel, kamera utamanya 50 megapiksel, tele 3 kali optical zoomnya 10 megapiksel dan selfie-nya 12 megapiksel. Ini nggak berubah dari sebelumnya. Kayaknya penggunaan AI yang akan mengubah hasil foto dan videonya. Untuk warna yang tersedia adalah Amber Yellow, Onyx Black, Marble Grey, dan Cobalt Violet. Ada sedikit perbedaan shade antara yang satu ini dengan yang seri Ultranya. Dan ada warna khusus untuk penjualan online di Samsung.com ya. Ada Sapphire Blue, Jade Green, dan Sandstone Orange. Untuk harga, Galaxy S24 Ultra harganya ada di Rp21.999.000 untuk varian 256GB, Rp23.999.000 untuk yang 512GB, dan Rp27.999.000 untuk yang varian 1TB. Ingat ya, semua pakai varian RAM 12GB. Untuk S24 Plus harganya Rp16.999.000 untuk yang 256GB dan Rp18.999.000 untuk yang 512GB. Semuanya juga pakai RAM 12GB. Lalu untuk S24 itu yang paling murah harganya Rp13.999.000 untuk yang 256GB dan Rp15.999.000 untuk yang varian 512GB. Ini semua varian RAM-nya 8GB. Nah, menariknya untuk pre-order ada promo nih, ada free double up storage. Jadi kalau kita beli 256, kita dapatnya yang 512. Beli yang 512 untuk yang S24 Ultra dapatnya 1TB. Lalu ada additional cashback trade-in hingga 2,5 juta dari seri flagship sebelumnya nih ya. Jadi kalau kita trade-in seri flagship sebelumnya, kita akan dapat ekstra tambahan 2,5 juta. Lalu ada cashback lagi dari rekanan bank, bisa sampai 1,5 juta ya. Lalu ada juga free eSIM dari XL dengan bonus kuota hingga 120GB per tahun. Lalu kalau kita misalnya mau punya Samsung Care Plus ya, itu bisa sampai dengan 2 tahun, itu dapat diskon 50%. Ya, jadi gimana? Keren-keren? Oh, minta reviewnya. Nanti kita tunggu dulu sampai pegang unit lokalnya. Nanti kita akan buat reviewnya semua Samsung Galaxy S24 series. Untuk saat ini sudah dulu, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Saya Deddy Irfan, Jakarta Tribun TV.